wayang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Melalui kesenian, hidup kita menjadi lebih berwarna. Melalui kesenian juga, kita bebas berekspresi, bebas tidak terbatas. Ayo pop, repot, Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di Ponorogo ada sebuah kesenian lama dengan rasa baru. Namanya Wayang Yes. Jangan dikira disebut Wayang Yes karena selama bermain dalangnya selalu nyebut yes, yes, yes. Gak gitu. Penemu Wayang Yes ini adalah Margo Lelono Wijoyo Kusumo, seorang penggiat seni asal Ponorogo. Karena rasa penasaran saya, langsung aja saya samperin padepokan kesenian Wayang Yes ini. Weh, pas banget nih pemirsa. Ternyata lagi ada latihan, ngejam. Jadi Wayang Yes ini ada unsur gamelan, itu pasti. Tapi kok ada bandnya juga ya? Loh, wayangnya kok wayang dari kayu? Atau familiar kita sebut wayang golek sih? Apa ini? Kok seperti teatrikal gitu? Wah, rame banget. Wah, saya jadi tambah penasaran aja nih pemirsa. Mas Marganya sebelah mana ya? Ah, mau tanya-tanya ah. Ya pemirsa, kita sekarang sudah berada di padepokannya Wayang Yes, ada alias base campnya gitu ya. Nah, kali ini saya sudah barengan dengan Mas Marga. Mas Marga ini adalah pemrakarsa, betul? Bisa dibilang gitu ya Mas ya? Pemrakarsa dari Wayang Yes ini, dan kemudian juga dengan Mbah Pur. Mbah Pur ini adalah sesepuh dari Wayang. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang Wayang Yes ini seperti apa. Nah, Mas Marga dulu nih, sebenarnya Wayang Yes ini apa Mas? Wayang Yes. Saya harus menggunakan bahasa Ponorogan apa bahasa Indonesia itu? Monggo, terserah aja. Gaduh-gaduh saja ya. Gaduh-gaduh boleh, lebih enak ya. Jadi begini, Wayang Yes itu sebenarnya kan singkatan dari Yes, itu kan Y, E sama S kan. Iya. Y-nya itu saya ambil dari kata nyengkuyung. E-nya itu endaing, dan S-nya itu adalah seni. Jadi nyengkuyung endaing seni, jadi yes. Gitu. Ya. Jadi singkatan yang menarik ya. Iya. Terus kemudian? Kenapa? Sebenarnya apa yang membedakan antara Wayang Yes ini dengan wayang-wayang yang lainnya? Oh iya, jadi begini, namanya wayang itu kan nggak akan pernah lepas dari apa yang namanya pakem gitu ya. Iya. Dan kita berada di sini, kita menciptakan wayang ini sudah mencoba. Bukan keluar dari pakem, enggak, tapi justru kita membuat pakem tersendiri. Oh. Ya. Jadi Wayang Yes itu punya pakem tersendiri. Kita menciptakan satu pakem tersendiri yang mana akan sangat membedakan dengan bentuk wayang-wayang yang lainnya, Mbak Isa. Jadi itu. Secara kompletnya Wayang Yes itu merupakan sebuah bentuk wayang yang sangat-sangat belum ada, bahkan nggak hanya di Ponorogo, orang mung neng Ponorogo. Oh iya, mas tenang, peace. Aduh kaget. Oh ini yang disebut dengan dialek Ponorogan ini tadi ya? Orang mung neng Ponorogo, duwe toko Jawa Timur, Indonesia sak donya ya ora enek. Wayang Yes ku durunge ya mung neng Ponorogo. Oh iya mas. Wayang paling oke. Aku wayang paling oke ngendi wae. Jadi gitu pemirsa. Yes, yang dimaksud di sini bukan karena dalangnya selalu nyebut yes. Bukan gitu. Tapi yes adalah singkatan Jawa, yaitu nyengkuyung endahing seni. Kurang lebih sih artinya memajukan dan menjunjung kaidah dari keindahan seni. Dalam hal ini tentunya adalah seni kebudayaan Jawa ya. Karena Wayang Yes merupakan kesenian dengan rasa baru, maka kemasan yang ditampilkan pun juga modern, baik dari cerita, dialek, dan juga kolaborasi musik yang mengiringinya.
Hanya saja, dialek yang digunakan lebih dominan menggunakan dialek Ponorogan, yaitu dialek asli Ponorogo. Mas Marga dan juga teman-teman seniman mencoba membuat pakem sendiri dari wayang yes yang membuatnya beda dari seni wayang lain. Dan ternyata nih pemirsa, cerita di balik wayang yes ini merupakan perwatakan tokoh-tokoh dari penemu wayang yes. Dalam pementasan perdananya nanti, Mas Marga akan mengambil sebuah cerita yang berjudul Wahyu Margo Jati. Wayang yes ini pastinya berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Yeah. Tapi saya lihat kalau ini bentuknya ini gitu ya, berbeda dengan lebih dekat dengan yang namanya wayang golek gitu ya Mas ya. Berbeda dengan wayang-wayang kulit yang lainnya gitu. Nah kira-kira bisa disebutkan nih, kira-kira apa sih Mas perbedaannya dengan wayang lainnya gitu? Jadi gini, perjalanan saya menciptakan atau membuat wayang yes ini nggak lepas dari sebuah perjalanan saya ketika saya ke Bojonegoro. Di sana itu ada wayang Dengul. Betul. Ya. Jadi kisah itu ketika saya sampai Bojonegoro waktu sampai 4 hari, ya, saya di sana sudah mencoba dengan kawan-kawan Bojonegoro, dengan seniman, dengan semua yang ada di sana. Saya ditemukan, saya minta izin. Ya, di sana itu ada wayang Dengul. Kita tahu bahwa ini rohnya dari sana memang, tetapi kita akan mencoba membuat satu bentuk wayang yang berbeda. Jadi kalau wayang Dengul itu bentukannya nggak seperti ini. Jadi penokohannya nggak akan seperti ini, nggak akan seperti ini, itu enggak. Ya. Terus kalau kita itu jelas ini wayang bentuk ini adalah wayang yang belum ada. Ya. Termasuk wayang golek pun nggak akan seperti ini. Oh beda ya? Lain. Jadi wayang Dengul pun nggak seperti ini. Jadi karakter ini sudah sangat mendekati sekali ya, sudah sangat mendekati sekali dengan konsep manusia yang sebenarnya. Jadi konteks dari wayang yes ini ketika dia bicara seorang Umoyo Absari, cantiknya seperti ini, ya orangnya memang cantik seperti ini. Oh gitu. Ya. Jadi tokoh yang ada di dalam wayang yes ini adalah sebenarnya adalah ada gitu ya. Ada. Tokoh yang ada. Jadi gitu ya. Yang membedakan lagi dengan sebuah cerita wayang-wayang lain, bahwa wayang yes ini ceritanya adalah sesuatu yang fakta, ya, sesuatu yang fakta. Jadi apalagi kalau udah menyangkut tokoh-tokoh gitu ya misalnya. Saya bilang tadi ini Umoyo Absari. Umoyo Absari itu adalah nama seseorang. Kalau Anda pengen tahu namanya Umoyo Absari itu adalah istri saya. Oh gitu. Jadi kurang lebihnya istri saya juga cantiknya seperti ini gitu. Oh gitu. Iya Bapak ya, beneran Pak. Bapaknya ngakunya takut-takut gitu. Jadi secara karakter pun sama. Ketika nanti harus dipentaskan dalam bentuk wayang, karakter pun akan seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan adanya wayang yes ini, tadi saya lihat sebentar gitu ya latihannya gitu, itu melibatkan banyak unsur gitu ya. Nah, ini unsur apa saja sebenarnya yang ingin dipakai dalam pementasan wayang yes ini? Mungkin jadi begini ya, kalau unsur mulai dari tatanan musik ya, kita itu sudah mengupgrade kurang lebihnya ada 5 ya. Yang pertama reog ya. Nih, jadi gamelan reog itu secara keseluruhan gitu, lengkap ada gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada gamelan Jawa. Gamelan ya, Jawa mulai dari demung, saron, peking, gendang dan sebagainya, kendang. Terus yang ketiga itu ada gamelan keroncong. Keroncong itu komplit. Ada musik kontemporernya juga gitu ya. Terus yang keempat ada dangdutnya, kemudian yang kelima ada bandnya. Jadi kurang lebih ada 5 unsur ya. Jadi inilah yang nanti akan membedakan dengan bentuk wayang lainnya. Nah, sekarang saya dengar itu tadi pementasan perdana ya Mas ya, untuk yang Wahyu Margo Jati. Wahyu itu petunjuk, Margo itu jalan, Jati itu nama pohon. Jadi Wahyu Margo Jati adalah petunjuk menuju jalan ke pohon jati. Apa yang salah nih kayaknya? Jadi bukan ya setahu saya itu. Sebenarnya apa ini kalau misalnya salah ini Mas? Sejatine singkaran Wahyu Margo Jati. Iya. Wahyu kuwi ya Wahyu. Wis ngerti wahyu lho. Iya, petunjuk. Ya.
Apa Mas Wahyu? Ada yang namanya Mas Wahyu kan? Wahyu elek jenenge elek kabeh. Ah, gitu. Terus jadi seperti apa ini, Mas? Wahyu kuwi petunjuk. Margo kuwi jalan, jati sejati. Oh, sejati. Kebenaran, galan teng apik, galan kebenaran. Kirain si jati tektona grandis itu pohon jati, bukan ya? Terus jadi apa nih, Mas? Jadi apa Mas ini, Mas? Jadi cerita Wahyu Margo Jati itu sebenarnya bukan yang digambarkan oleh orang-orang wahyu itu. Jadi di sini Wahyu Margo Jati itu yaitu margo, jalan yaitu jalan yang sejati. Jalan di mana saya harus mempertemukan kawan-kawan. Saya bersama kawan-kawan seniman Ponorogo yang nanti insya Allah tanggal 26 Maret itu tampil. Itu kurang lebih 110 seniman. Itu ya jalan itu yang kita pilih. Jalan menuju kebenaran dalam berkesenian. Kesenian itu namanya adalah wayang yes. Wayang paling oke? Oh iya. Nah, sekarang itu tadi kita sudah mendengar betapa ternyata teman-teman seniman ini begitu bersemangat untuk menampilkan salah satu pementasan perdananya, yaitu Wahyu Margo Jati. Nah, ini yang di depan saya ini adalah kurang lebih tokoh wayangnya ya, tokoh wayang ya, karena tokohnya sendiri nanti juga ada tokoh lain gitu ya Mas ya. Nah, untuk tokoh wayangnya ini kurang lebih ada di depan saya nih. Bisa diceritakan Mas, ini siapa, kemudian karakternya atau penokohannya seperti apa gitu? Nah, niki ngaten. Nggih. Ingkang menika naminipun Suro Gendeng. Suro Gendeng. Kenapa ini kok dinamai Suro Gendeng ya? Kira-kira. Ini kan tokoh. Iya. Di dalam cerita wayang Yesaya ini ada seorang tokoh yang namanya Suro Gendeng. Tadi dalam sepak terjangnya dia berkesenian itu menggambarkan seseorang yang memang betul-betul gendeng. Dalam dia menciptakan. Iya. Bisa. Aduh gitu. Jadi dia selama dia berkiprah dalam kesenian, dia tuh selalu perihal seorang memang yang gendeng ya. Dari dalam gila dalam berkarya. Ya, dari karyanya. Yaitu. Terus yang kedua ada Suro Senggono. Suro Senggono itu yang mana? Suro Senggono yang ini? Itu adalah yang ini. Saya mau cerita sedikit masalah ini. Monggo. Ini saya bukan pamer. Ya, bukan pamer. Jadi ini yang paling sejarah di dalam beberapa wayang saya ini. Karena jujurnya ini saya nggak bisa bohong. Ini saya dapat dari Bojonegoro, dari Po Gatot, seorang dalang wayang Dengel. Di sana itu ada Po Santoso, ya di Bojonegoro itu Po Santoso sebagai pengripta wayang, juga sebagai dalang paling tua. Dan ada juga Po Gatot, dalang wayang Dengel. Saya dikasih kayunya, dan ini kayunya sangat luar biasa. Iki kayunya beda lur. Oh beda ya. Nyuwun sewu. Iki dununge kayu wasiat. Kayu wasiat. Ya, betul-betul ini didapat dari sebuah pengalaman spiritual. Wah nggak boleh sembarangan nih berarti nih pegangnya. Kalau nggak percaya? Oh ya nggak bis percaya aja deh. Percaya aja deh. Itu yang kedua ini. Kemudian. Ini yang ini namanya Suro Senggono. Suro Senggono. Apa bedanya? Suro Senggono ini adalah sebagai adik seperguruan dari Suro Gendeng. Ya. Jadi kedua tokoh ini pada masa sekarang, ya saat ini sedang mengalami satu masa keberadaan pola pikir kejiwaannya merasa pengen gayo sesuatu gitu loh. Dalam nuansa Ponorogan, ya dia merasakan Ponorogo sekarang lagi kumplang dalam ke bidang kesenian karena ditinggal oleh tokoh sesepuh. Jadi kegelisahan itu, kekomplangan itu karena memang kita lagi betul-betul merasa kehilangan. Setelah meninggalnya tokoh-tokoh Ponorogo, yang pertama tuh Eyang Sepuh Kasni Gunopati, atau yang lebih kita kenal Mbah Wo Kucing. Terus yang kedua itu Eyang Darwianto. Terus yang ketiga Eyang Heru Subeno. Singo Pariwisoto. Singo Pariwisoto itu. Eyang Heru Subeno itu, ya. Jadi ketika nuansa itu betul-betul kita rasakan, kita betul merasa di dalam hati kita sebagai orang-orang yang Ponorogo asli, merasa bahwa kita betul-betul kehilangan atas beliau-beliau ini, dan sangat prihatin. Ya.